Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah sang Khalik yang maha menciptakan segala sesuatunya. Rajak, pemberi rizki kepada kita. Maha kuasa, maha kaya. Yang alhamdulillah Allah dengan maha pengasih dan penyayangnya masih memberikan kepada kita limpahan karunia nikmat yang kita tidak akan mampu selama-lamanya untuk menghitung nikmat tersebut. Bahkan ya, seandainya Allah perintahkan kepada kita, manusia berserikat bahkan ya, saling tolong menolong, saling bantu membantu, bahkan dengan jin sekalipun, hanya sekedar untuk menghitung nikmat yang Allah berikan, kita tidak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya engkau menghitung nikmat tersebut, maka engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Hanya untuk sekedar menghitung saja, kita tidak mampu. Apalagi untuk membalas betapa banyak nikmatnya Allah. Maka Allah hanya perintahkan kepada kita agar mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat diantara bentuk rasa syukur tersebut, kita manfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Karena kita bukan diciptakan hanya untuk ya diantara hakikat atau juga fungsi kita diciptakan oleh Allah diantaranya adalah beribadah kepada Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih dalam acara di kajian Tazkiyatun Nufus, di mana kita sudah masuk ke dalam bab takwa ya. Kita sudah bahas sebelumnya makna atau definisi dari takwa itu, kemudian dalil-dalil yang menceritakan tentang takwa dalam Al-Quran yang begitu banyak ya. Dan kita sudah masuk kepada bagian atau tema tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Kita sudah bahas setidaknya ada 4 ya ciri dari takwa itu, diantaranya pedomannya adalah Al-Quran. Orang yang bertakwa itu pedomannya Al-Quran. Kemudian ciri yang kedua, beriman dengan hal-hal yang gaib ya. Ciri yang ketiga itu ada mendirikan salat ya, senantiasa menjaga salatnya. Dan yang keempat adalah menafkahkan atau juga menginfakkan sebagian dari rezeki yang dia miliki. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita masuk kepada ciri yang selanjutnya, yaitu ciri yang kelima, beriman kepada kitabullah. Beriman kepada kitabullah. Nah, ini terdapat ya, karena ciri-cirinya kita bisa lihat itu dalam surah Al-Baqarah dari 1 sampai 5, itu masih bercerita tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Kita masuk pada ciri yang kelima dalam surah Al-Baqarah ayat keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, di sini dikatakan, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran, maksudnya yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Nah, di sini dikatakan di antara ciri dari seorang yang bertakwa itu dia beriman ya. Dia yakin dengan kitabullah. Apa saja dari kitabullah tersebut? Nah, kitabullah atau kitabnya Allah, tadi disebut dengan kitab suci yang diturunkan disebut dengan samawi, itu diantaranya ada 4, dan ada sebagian ulama memasukkan di dalamnya ada suhuf Ibrahim. Jadi di antara urutannya suhuf Ibrahim atau lembaran-lembaran dari Nabi Ibrahim, kemudian ada Taurat kepada Nabi Musa, kemudian ada Zabur kepada Nabi Daud, dan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam,
Dan terakhir sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya itu ada Al-Quran. Nah, kita diperintahkan ya. Ini bagian dari rukun iman kita, yaitu beriman kepada kitabullah, kitabnya Allah. Atau di situ dikatakan ya, bahwasanya kitab-kitab setelahnya itu menyempurnakan kitab sebelumnya. Di antaranya Suhuf Ibrahim disempurnakan dengan Taurat. Taurat disempurnakan dengan Zabur. Dan kemudian Zabur disempurnakan dengan kitab Injil. Dan yang terakhir, kitab Injil dan kitab-kitab sebelumnya disempurnakan pada kitab Al-Quran. Dan Al-Quran adalah sebaik-baiknya kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran adalah kitab satu-satunya yang Allah jaga, ya, yang Allah pelihara dari masa atau juga di zaman Nabi Muhammad SAW sampai 14 abad setelahnya. Saat ini yang kita pegang, yang kita lihat, itu sama sekali tidak ada satupun ya di antara huruf-hurufnya itu yang berubah. Artinya betul-betul Allah jaga kitab tersebut, keasliannya, kemurniannya, ya, yang sebagaimana ini termaktub dalam Al-Quran jelas, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kami pula yang menjaganya. Ini bisa ya kita lihat bagaimana kalau kita bandingkan Al-Quran ya dengan kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab lainnya, yang mana kitab-kitab lainnya itu sudah mengalami revisi sedemikian rupa. Sampai hampir tidak ada lagi yang tersisa asli dari kitab tersebut. Kita bisa lihat Taurat ya, bagaimana di sana orang-orang Yahudi ya, orang-orang Israel yang mereka lakukan apa? Mereka benar-benar merubah isi dari kitab Taurat tersebut. Mereka ambil apa yang menguntungkan bagi mereka. Mereka hapus, mereka buang apa yang merugikan, artinya tidak sesuai dengan nafsu-nafsu mereka. Ini yang dilakukan oleh ahli kitab di masa tersebut sampai masa sekarang, sehingga namanya tidak lagi kita tahu itu adalah Taurat, tidak. Mereka sebut dengan nama Talmud ya, yang isinya di antara isi itu adalah cita-cita mereka, keinginan mereka, keinginan besar mereka untuk menguasai dunia, dan mereka anggap itu adalah kitab suci mereka. Nah, ini yang terjadi dengan Tauratnya Nabi Musa, telah berubah dan tidak terjaga keasliannya. Begitu juga dengan Zabur. Dan yang terakhir yaitu Injil. Injil bagaimana ya? Injil itu dibukukan itu setelah 600 tahun diangkatnya Nabi Isa. Jadi setelah 600 tahun Nabi Isa diangkat ke langit, maka dibukukanlah kitab Injil ini, bahkan sampai ada 600 versi. 600 kitab Injil yang mana oleh Raja Romawi ketika itu dikumpulkan dan dibakar. Yang hanya tersisa 4 lagi Injil. Kenapa dibakar? Karena ternyata di dalam kitab-kitab tersebut disebutkan Nabi kita, Ahmad. Jadi di situ sudah digambarkan, ditunjukkan bahwasanya setelah Nabi Isa ini akan ada lagi datang Nabi setelahnya, yaitu Nabi Ahmad, Nabi Muhammad maksudnya di sini, yang mereka diperintahkan untuk mengikuti Nabi tersebut. Dan raja-raja Romawi ketika itu dan para ahli kitabnya, pendeta-pendetanya tidak menginginkan. Mereka tidak menginginkan ini terjadi, maka mereka bakar ya kitab-kitab tersebut. Tersisalah 4 kitab. Ternyata ada 1 kitab yang masih tertinggal ya, yaitu Barnabas, Injil Barnabas, yang di dalamnya disebutkan Nabi kita, Nabi Ahmad. Dan pendeta yang nyimpan tersebut akhirnya masuk Islam karena yakin dengan isi tersebut dan ini masih murni. Nah itu dia, kalau seandainya mereka betul-betul berpegang kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, maka tidak ada pilihan bagi mereka mengimani dan ikut kepada Nabi Muhammad. Ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Lau kana akhi Musa hayyan, atau kama qala Rasulullah, seandainya saudaraku itu Nabi Musa masih hidup di masaku, maka dia akan mengikuti syariatku. Nah itu dia. Ini menunjukkan bahwasanya
Nabi Muhammad itu adalah nabi penyempurna. Dan syariat yang dibawanya, diantaranya adalah Al-Quran, itu adalah syariat yang diikuti oleh nabi-nabi sebelumnya. Nah, apabila dia datang atau dia ada bersama di masa Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang terjadi kisah ya akhir zaman atau kiamat itu dikatakan Nabi Isa itu akan turun. Ya. Dia akan memerangi Dajjal. Namun dia tidak membawa syariat baru. Dia mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad melalui Imam Mahdi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, mereka semua akan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Ketika mereka ada bersama zaman akhir tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kita diperintahkan untuk mengimani kitabullah ya. Kitab-kitabnya Allah. Namun kita perlu tahu, cukup bagi kita percaya, cukup bagi kita yakin bahwasanya itu adalah kitabullah atau kitabnya Allah, tidak diperintahkan untuk mempelajari atau mencari tahu tentang kitab tersebut. Nah, ada di masa Nabi Muhammad SAW pernah Nabi melihat Umar ya membawa kitab Injil. Maka ketika itu ditegur oleh Rasulullah. Rasulullah katakan, apakah engkau ragu dengan Al-Quran kita? Maksudnya dengan kitab Al-Quran. Maksudnya di sini Rasulullah melarang Umar untuk mendalami kitab Injil tersebut. Rasulullah perintahkan untuk lebih mendalami Al-Quran. Di sini menunjukkan bahwasanya ada ya kita, sebagian dari kita yang mereka belajar ya memahami dengan pemahaman liberalisme. Mereka menganggap semua agama itu sama. Sehingga ya, mereka tidak segan-segan memanggil pendeta untuk mengkaji atau juga untuk mengajarkan kepada mereka Injil. Allahu Akbar. Bagaimana ini bisa mungkin terjadi ya? Sedangkan mereka sendiri belum benar-benar menguasai, mendalami Al-Quran. Kitab yang mereka benar-benar akan menjadi pedoman hidup mereka. Namun malah mereka meluangkan waktunya untuk belajar Injil, padahal akidah atau juga pedoman dasar mereka belum kuat. Nah, ini adalah hal yang sangat-sangat salah, tentunya tidak benar. Yang benar, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk benar-benar mendalami, memahami bagaimana kitab atau kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Sehingga ketika datang subhat-subhat dari luar, kita sudah bisa menangkis subhat tersebut. Terdapat dalam Al-Quran, ya, pedoman-pedoman hidup kita. Nah, bukan malah kita beralih kepada kitab yang lain, sedangkan kitab kita sendiri masih sangat sedikit kita pelajari darinya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dari sini ya bisa kita ambil pelajaran yang sangat-sangat besar ya. Perintah Rasulullah dan juga pengamalan dari para sahabat, bagaimana kecintaan mereka, bagaimana mereka hidup dengan Al-Quran. Bagaimana mereka benar-benar menjadikan Al-Quran ini sebagai benar-benar di depan mereka, di hadapan mereka, sebagai pedoman hidup mereka. Bukan ya, malah mereka berasikkan dengan pedoman lainnya. Malah ada orang-orang yang dia lebih asik, lebih menikmati ketika belajar filosofi. Filsafat. Mereka lebih gandrungi ilmu tersebut. Masya Allah, ini adalah diantara kekeliruan yang besar ya. Bagaimana mungkin seorang yang di hatinya iman, bagaimana seorang yang dia bertakwa kepada Allah malah lebih menikmati ya, malah lebih asik, malah lebih semangat dengan kitab-kitab selain Al-Quran atau bahkan hadis Rasulullah SAW. Nah, ini tentu tidak benar ya. Tentu yang benar kita harus senantiasa bersemangat mentadaburi Al-Quran, ya, mendalami ilmu-ilmu dalam Al-Quran tersebut, sehingga kita termasuk orang-orang yang ahlul Quran, ya, orang yang banyak meluangkan waktunya demi atau dengan Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa ambil ya pelajaran atau kisah dari orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, ya, dari para sahabat yang mereka betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Bagaimana mereka benar-benar bisa menikmati sholat malamnya ya, dengan bacaan Al-Quran.
Bagaimana orang-orang tersebut ya, para sahabat yang mampu menghatamkan Al-Quran ya, menghatamkan Al-Quran bahkan 3 hari mereka sudah hatam. Mereka bisa menghabiskan Al-Quran tersebut karena nikmatnya bersama Al-Quran. Mereka bisa menikmati hidup mereka membaca Al-Quran tersebut karena betul-betul bisa menghayati Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Al-Quran atau juga kitab-kitab sebelumnya adalah kitab yang kita imani ya keberadaannya. Namun tidak untuk kita dalami sebagaimana tadi dikatakan atau disampaikan oleh Rasulullah kepada Umar mengingatkan bahwasanya Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang kita betul-betul berpedoman padanya. Adapun kitab yang lainnya cukup kita imani, kita yakini bahwasanya itu adalah dari Allah, tapi tidak untuk kita dalami. Maka sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang kita mengimani apa yang diturunkan kepada nabinya, maka kita harus senantiasa terus dan terus bersemangat ya untuk mendalami Al-Quran tersebut, untuk mengkaji banyak sekali pelajaran dalam Al-Quran tersebut, kisah-kisah yang terdapat di dalamnya yang disampaikan oleh para sahabat yang memaknai atau memahami Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya pemahaman. Jadi kalau kita bercerita tentang Al-Quran, tafsir dari Al-Quran, kita ambillah dari orang-orang yang paham dengan Al-Quran tersebut. Jangan kita mentafsirkan sendiri. Jangan kita termasuk orang-orang yang zalim terhadap Al-Quran. Ya, karena mereka memakai ayat-ayat Al-Quran untuk keperluan ya, untuk kesenangan pribadi mereka. Ketika Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka mereka pakai Al-Quran. Namun ketika Al-Quran, ya, kitab tersebut bertentangan dengan hawa nafsu mereka, mereka akan tinggalkan. Bahkan kita pernah dapati ya, ada orang-orang yang berusaha ingin merubah Al-Quran. Mereka berusaha untuk merubah Al-Quran. Mereka katakan Al-Quran ini, ayat ini sudah tidak lagi relevan dengan zaman. Maka sudah tidak lagi bisa dipakai untuk perkembangan zaman. Tidak. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya betapa kerdilnya iman mereka terhadap Al-Quran. Karena apa? Al-Quran adalah kitab yang dari 14 abad yang lalu sampai sekarang, sampai saat ini masih bisa kita jadikan pedoman. Beda dengan kitab-kitab lainnya. Kitab lainnya itu mengalami banyak sekali perubahan ya. Sering sekali direvisi ya. Sehingga ya tidak lagi terjaga keasliannya. Pada asalnya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu tidak bertentangan sama sekali. Karena sumbernya satu. Namun bagaimana saat ini kita dapati banyak sekali isi dari kitab ini itu bertentangan. Ya, itu tak lain tak bukan disebabkan karena kitab-kitab selainnya, selain Al-Quran ini sudah dirubah. Sudah mengikuti pemikiran manusia, sudah mengikuti hawa nafsu manusia oleh pendeta-pendeta mereka, sehingga ya ini yang membuat bertentanganlah dengan Al-Quran yang masih terpelihara keautentikannya, keasliannya betul-betul ya. Allah buktikan ya firman tersebut tentang bahwasanya Allah lah yang menurunkan dan Allah pula yang menjaganya. Ini terbukti bahwasanya kitab Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang bisa dihafal bahkan oleh anak kecil sekalipun. Bahkan bisa dihafal oleh orang buta sekalipun. Yang dia tidak bisa melihat huruf Al-Quran tapi bisa dihafal. Ya, sebagaimana kita dapati ya, ada anak, dia sudah kecil ya, buta lagi, kembar yang dia buta, tapi dia mampu menghafal Al-Quran. Nah, kita malu ya melihat mereka yang keterbatasan yang luar biasa ya, Allah tidak berikan nikmat bisa melihat, tapi mereka memiliki nikmat yang Allah berikan, nikmat bisa menghafal Al-Quran. Hanya sekedar dari pendengaran mereka. Ini membuktikan, menunjukkan bahwasanya betapa Al-Quran itu betul-betul adalah kalam Allah. Ya. Dia adalah betul-betul Allah yang mewahyukan turun dari langit, bukan karangan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi zaman di masa Rasulullah itu pernah Rasulullah itu dikatakan bahwasanya dia adalah
sahir, penyihir. Dia dikatakan dialah yang mengarang Al-Quran. Maka ya Allah tantang dalam Al-Quran. Ya, Allah katakan, ya, katakan kepada mereka Muhammad. Ya, katakan kepada mereka, silakan mereka bersatu, berkumpul, tolong menolong untuk menciptakan atau membuat semisal Al-Quran. Nah, disuruhlah untuk membuat semisal Al-Quran. Maka mereka tidak mampu untuk membuat semisal Al-Quran. Kemudian disuruh lagi ya untuk membuat 10 ayat, 10 surat maksudnya. 10 surat semisal Al-Quran. Mereka juga tidak mampu. Terakhir Allah turunkan lagi tantangan tersebut, buat walaupun hanya 1 surat dalam Al-Quran. Dengan mereka ditantang oleh Allah untuk berserikat mencari bantuan dari mana saja, dari profesor mana saja, bahkan dari jin sekalipun, suruh membantu, tolong menolong untuk menciptakan satu seperti Al-Quran, seperti 1 surat dalam Al-Quran. Ya kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ya alhamdulillah, dari kesimpulan bisa kita ambil bahwasanya kita diperintahkan agar mengimani kitab-kitab Allah yang diturunkan pada nabinya dari suhuf Ibrahim, kemudian Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan terakhir Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Dan kita benar-benar diharuskan mengimani dan juga mengamalkan apa yang terdapat dalam kitab tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.